Mungkinkah ada planet yang lebih baik bagi kita daripada Bumi? Para ilmuwan sedang mencari dunia super layak huni yang tidak hanya menyaingi Bumi, tetapi juga menjadi tempat di mana kehidupan bisa berkembang dengan lebih mudah. Dan mereka sedang mencari di antara planet-planet luar tata surya. Bagaimana kita akan menemukan Bumi 2.0? Apa yang membuat sebuah eksoplanet layak huni? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Dan inilah yang akan terjadi jika kita menemukan Bumi 2.0. Anda tidak akan bisa menemukan eksoplanet hanya dengan melihat melalui teleskop biasa. Yang akan Anda lihat hanyalah kilauan terang dari bintang yang mereka orbit. NASA membangun teleskop Kepler untuk menemukan eksoplanet. Dan sebelum kehabisan bahan bakar, teleskop Kepler telah mensurvei wilayah kita di galaksi Bima Sakti. Teknologinya menggunakan metode transit untuk menemukan planet yang berjarak ratusan tahun cahaya. Bagaimana caranya? Teleskop ini mengukur fluktuasi cahaya yang datang dari bintang-bintang jauh. Ketika sebuah planet transit atau lewat di depan sebuah bintang, bintang tersebut menjadi tidak terlalu terang. Jadi, teleskop Kepler menggunakan itu untuk mendeteksi eksoplanet. Ini bukan hal yang mudah dilakukan. Tetapi selama 9 tahun masa hidupnya, teleskop Kepler telah mengonfirmasi keberadaan 4036 eksoplanet. Mungkinkah salah satu dari mereka adalah Bumi 2.0? Anda mungkin sudah pernah mendengar ini. Tetapi Bumi adalah tempat yang sangat istimewa. Dan meskipun sebuah planet dianggap layak huni, itu tidak berarti planet tersebut sangat mirip dengan Bumi. Planet layak huni adalah planet berbatu yang terletak di zona layak huni, yang memungkinkan air tetap berada di permukaan planet dalam bentuk cair. Itu saja syaratnya. Venus dan Mars adalah planet yang secara teknis berada di zona layak huni, tetapi jelas tidak seperti Bumi. Jadi mari kita bicara tentang 3 kondisi utama yang akan kita cari saat mencari versi Bumi yang lebih baik. Pertama, planet itu harus memiliki sinar matahari. Masa hidup matahari kita adalah sekitar 10 miliar tahun, dan butuh waktu 4 miliar tahun bagi kehidupan yang lebih kompleks dari sekedar makhluk bersel satu untuk muncul di planet kita. Tetapi bintang kerdil tipe K memiliki masa hidup sekitar 70 miliar tahun. Jadi jika kita menemukan eksoplanet yang mengorbit bintang tipe K, akan ada lebih banyak waktu bagi kehidupan untuk berevolusi dan hidup di sana. Kondisi utama kedua adalah suhu. Planet yang terlalu panas atau terlalu dingin tidak akan mampu menampung bentuk kehidupan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Tetapi jika kita menemukan planet yang hanya 5 derajat lebih hangat dari Bumi dan memiliki lebih banyak air, kita mungkin sedang melihat Bumi 2.0 yang ditutupi oleh hutan hujan yang rimbun dan kaya akan keanekaragaman hayati. Kondisi utama ketiga yang akan kita cari adalah ukuran. Gravitasi menahan atmosfer planet, dan ada hubungan langsung antara gravitasi dan ukuran planet. Jadi jika kita menemukan planet yang hanya 1,5 kali lebih besar dari Bumi, planet itu akan mampu menahan panas internalnya dan mempertahankan atmosfernya untuk waktu yang lebih lama. Namun lebih besar tidak selalu lebih baik. Meskipun eksoplanet seukuran Bumi biasanya berbatu, sekitar 50% eksoplanet yang lebih besar dari Bumi adalah raksasa gas. Dan jika eksoplanet terlalu kecil, kemungkinan besar akan gersang seperti Mars. Jadi, apakah ada eksoplanet di luar sana yang memenuhi persyaratan ini? Oke, saya menemukan planet yang bisa jadi sangat layak huni. Kepler 1649c bisa menjadi kandidat untuk menjadi Bumi 2.0.
Jaraknya 300 tahun cahaya dan mengorbit bintang Katai Merah. Planet ini mendapatkan sinar matahari, tetapi hanya 75% sebanyak Bumi. Jadi mungkin di sana sedikit lebih dingin. Dan tidak akan ada musim di Kepler 1649c. Satu orbit penuh hanya memakan waktu 19,5 hari Bumi. Jadi kita perlu terbiasa dengan itu. Oh, dan planet ini mungkin terkunci pasang surut, yang berarti satu sisi planet selalu menghadap matahari, sementara sisi lainnya menghadap ruang angkasa yang gelap. Selain itu, hidup di planet yang mengorbit bintang Katai Merah bisa berisiko. Terkadang bintang Katai Merah mengirimkan semburan suar besar, menyirami planet yang mengorbitnya dengan sinar UV dan menciptakan fluktuasi suhu yang sangat besar. Tetapi jika kita memutuskan bahwa Kepler 1649c layak menjadi Bumi 2.0, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, dengan menggunakan teknologi kita saat ini, butuh setidaknya 2000 tahun untuk mencapai Bumi 2.0 ini. Dan karena planet ini sangat jauh, kita hanya tahu tentang ukurannya, jarak ke bintangnya, dan susunan atmosfernya. Jadi kita bisa saja mengemas seluruh umat manusia, melakukan perjalanan lintas generasi ke Bumi 2.0 dan menemukan bahwa planet itu ternyata lebih mirip Neptunus 2.0. Ya, tidak mungkin kita bisa bertahan hidup di raksasa gas. Kita membutuhkan lebih banyak informasi sebelum kita mengirim manusia ke Bumi 2.0 manapun. Jadi saat ini, NASA sedang mengembangkan wahana antariksa kecil untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan 1/5 dari kecepatan cahaya. Ini bisa sangat memperluas pengetahuan kita tentang eksoplanet. Dan kita tidak boleh membatasi diri hanya dengan melihat eksoplanet saja. Sebuah bulan menerima energi matahari langsung dari bintangnya, dan planet yang dikelilinginya memantulkan energi matahari ke arahnya. Jadi, mungkin sebuah bulan bisa lebih cocok untuk kehidupan manusia daripada eksoplanet. Planet yang paling mirip Bumi di tata surya kita sebenarnya adalah Titan, bulan terbesar Saturnus. Jadi, jika kita ingin menghemat ribuan tahun perjalanan, mungkin Titan bisa menjadi rumah kedua yang baik bagi kita. Seperti apa kehidupan di Titan? Ya, musim-musimnya akan sangat-sangat panjang di sana. Tapi, ini akan menjadi pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.